Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dengan suara keras, semburan yang dibentuk oleh panah Tianxuan hancur berkeping-keping dan kemudian dengan kejam melahap para tetua. Dalam deru sedih para tetua kedua dan ketiga, tetua pertama terkoyak. Darah tetua pertama bercampur dengan mayat yang rusak dan memercik ke dalam kehampaan. Kamu manusia tercela, aku harus menghabisimu. Tetua kedua menatap Xuan Yuanru dan meraung dengan suara serak. Tetua ketiga juga berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Dia ingin memakan Xuan Yuanru. Di langit bersalju yang luas, wajah Xiao Yutian sedikit pucat saat ini. Karena penggunaan panah Tianxuan sangat menghabiskan kekuatannya. Wajah Xuan Yuanru yang menakjubkan menunjukkan ekspresi yang sangat lelah. Putriku, bagaimana keadaanmu? Xiao Yutian berkata dengan tatapan khawatir. Ayah, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Xuan Yuanru berkata, aku akan menangani kedua tetua itu. Raja Iblis akan diserahkan kepadamu. Xiao Yutian, kau bajingan. Raja Iblis memikirkan putranya yang mati. Dia sangat marah sehingga dia melupakan rasa sakitnya. Bahkan jika Raja Iblis ini terluka parah, aku masih bisa menghabisimu dan membebaskan dendam putraku. Raja Iblis meraung dengan ganas dan menyerang Xiao Yutian dengan agresif. Orang tua ini dulunya adalah patriark tua dari klan roh yang bermartabat. Orang tua ini tidak pernah takut pada siapapun, apalagi kamu binatang buas leluhur. Xiao Yutian berteriak keras dan mengguncang langit. Kemudian, dia menggunakan teknik pedang es Tianxuan. Dalam sekejap, mereka bertarung dengan sengit bersama. Dalam kehampaan, Xuan Yuanru mendengar suara kekhawatiran Sui Ying Supreme. Ibu, kamu harus berhati-hati. Xuan Yuanru berdiri di udara, menatap Sui Ying Supreme di salju di bawah dan berkata, Xiao Ying, jangan khawatir tentang ibu. Ibu baik-baik saja. Setelah transmisi suara, Xuan Yuanru gegabah berani dan heroik, menunjuk pada dua tetua dengan ketinggian 3000 kaki. Matanya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Aku katakan, hari ini yang terkuat di antara iblis akan mati di tangan ayahku dan aku. Mendengar kata-kata Xuan Yuanru, kedua tetua membuka mulut besar mereka dan meraung. Adik ketiga, habisi dia untuk membebaskan dendam kakak laki-laki. Tetua kedua dan ketiga memudahkan kekuatan sihir putih, melambaikan cakar raksasa mereka yang keras, merobek kekosongan, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di samping Xuan Yuanru. Xuan Yuanru segera menggunakan teknik pedang es Tianxuan dan bertarung sengit dengan tetua kedua dan ketiga. Kecepatan tarian pedang Xuan Yuanru terkadang cepat dan terkadang lambat, seperti kupu-kupu darah merah menari dengan anggun. Keindahan posturnya tak tertandingi. Setelah Xuan Yuanru menggunakan pedang es Tianxuan, dia yang mengenakan armor es Tianxuan berwarna darah, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya sebesar 20%. Satu demi satu memancarkan cahaya pedang berwarna darah yang dingin dan menakutkan, menyelimuti tetua kedua dan ketiga. Adik ketiga, hati-hati, wanita ini sangat kuat. Tetua kedua segera mengingatkan karena cahaya pedang Xuan Yuanru yang belum tiba. Namun aura tirani membuat seluruh tubuh tetua kedua bergetar. Hal yang sama berlaku untuk tetua ketiga. Mata raksasanya menunjukkan warna yang mengerikan. Sementara kedua bersaudara itu menghindar. Mereka mengayunkan cakar untuk mengalahkan cahaya pedang berwarna darah. Mereka merasakan rasa sakit, memikirkan kebencian kakak laki-lakinya, dan memikirkan situasi saat ini. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati dengan Xuan Yuanru. Saat berikutnya, dua bersaudara itu dan Xuan Yuanru menabrak pegunungan yang tinggi dari langit bersalju. Medan perang satu orang dan dua binatang secara bertahap menjauh dari kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur, meskipun Raja Iblis terluka parah, dia tidak kalah sedikit pun dalam pertempuran yang menentukan dengan Xiao Yutian. Xiao Yutian menjadi semakin terkejut karena dia tahu bahwa kecepatan pemulihan Raja Iblis sangat cepat. Xiao Yutian,
Kamu orang tua, kamu akan mati hari ini. Raja Iblis meraung sambil menyerang dengan panik. Pada saat yang sama, di langit bersalju di arah timur laut kota militer tertinggi, Yuyan yang tingginya ribuan kaki bertarung dengan Changsun Xuanqi. Jalang, jika bukan karena kamu saat itu, bagaimana mungkin Tanyun menolakku lagi dan lagi? Changsun Xuanqi menggeram dan menunjukkan tubuh yang kacau. Kepingan salju berkibar dan angin bertiup. Changsun Xuanqi tiba-tiba menjadi 3.000 kaki. Dia memegang pedang dengan panjang 2.000 kaki, dan tubuhnya bergerak sangat cepat dari kehampaan. Kekosongan retak, tubuh Yuyan tiba-tiba melonjak hingga puluhan ribu kaki. Pedang abadi di tangannya melonjak hingga 6.000 kaki. Changsun Xuanqi, di alam semesta terakhir, Tanyun menyukaiku dan membencimu. Yuyan naik ke langit dengan pedang abadi di tangan dan menebas dengan keras pada pedang Changsun Xuanqi. Percikan api memercik kemana-mana. Changsun Xuanqi merasakan kekuatan kuat mengalir ke tubuhnya, dan tubuhnya terangkat ratusan ribu kaki ke udara sebelum dia berdiri kokoh. Di sisi lain, Yuyan merasakan kekuatan mengerikan seperti puncak gunung mengalir ke lengan kanannya dari pedang abadi, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya jatuh tak terkendali dan menabrak gunung. Dalam debu yang penuh, Yuyan cemberut. Jelas, kekuatannya lebih rendah dari Changsun Xuanqi. Yuyan menyekat darah dari sudut mulutnya dan menatap Changsun Xuanqi. Tidak ada ketakutan di matanya yang indah. Beberapa di antaranya hanya mengejek. Aku memberitahumu, di alam semesta terakhir, alasan mengapa Tanyun tidak menyukaimu bukan karena kamu tidak cantik, atau karena dendam antara ayahnya dan ayahmu, tetapi karena kamu adalah seorang wanita dengan hati yang jahat. Mendengar itu, Changsun Xuanqi berkata, aku kejam, ya aku mengakuinya. Namun, aku tulus padanya dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah berkomplot di depannya. Aku memperlakukannya dengan sepenuh hatiku, tetapi dia menutup mata terhadapku. Aku membencimu, dan aku bahkan lebih membencinya. Hari ini kamu dan dia akan mati. Ji Yuyan, Tanyun sama sekali bukan lawan ayahku dan Gong Xihan. Aku akan membiarkan ayahku membuatnya tetap hidup. Dan setelah aku menghabisinya, aku akan mencabut jantungnya dengan tanganku sendiri. Kamu wanita jahat, Yuyan berkata dengan suara dingin. Jika aku berada di ranah Raja Lelur tingkat kedua sepertimu, kamu akan menjadi mayat sekarang ini. Tapi aku memberitahumu, bahkan jika aku berada di ranah Dewa Lelur saja, aku akan menghabisimu hari ini. Langit tiba-tiba runtuh. Tubuh Yuyan terkoordinasi dan melonjak dengan kekuatan abadi yang besar. Dia menggunakan teknik pedang abadi. Dengan rotasi pergelangan tangannya, dia mengangkat pedang setinggi langit. Sayang sekali kamu tidak berada di ranah Raja Leluhur. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Setelah Changsun Xuanqi membuat suara dingin, bibir merah terbuka ringan, dan suara surga yang berisi nat membunuh tanpa akhir terdengar. Teknik pedang Xing Tian Tai King. Tubuhnya yang indah bergerak dalam lintasan misterius dari langit bersalju, dan pergelangan tangannya berputar. Cahaya pedang yang kacau sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba dilepaskan. Pada saat yang sama, di kota militer tertinggi, di kehampaan barat yang jauh, formasi pedang Dewa Hongmeng seolah-olah akan meledak kapan saja. Dilihat dari frekuensi getaran formasi, jelas bahwa dalam formasi pedang, pertempuran antara Tanyun, Changsun Pengkun, dan Gong Xihan sangat sengit. Di dalam formasi pedang, Tanyun telah menggunakan tubuh tirani Hongmeng. Tanyun berdiri di udara, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, darah keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Changsun Pengkun yang menggunakan tubuh Xing Tian menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki. Armor Xing Tian dipadatkan di tubuhnya. Raja Lelur Xiyuan yaitu Gong Xihan yang berdiri di langit di belakang Tanyun juga menampilkan tubuh suci Xiyuan. Tubuhnya melonjak hingga 18.000 kaki. Gong Xihan mengenakan satu set baju besi leluhur. Dia tidak terluka seperti Changsun Pengkun. Changsun Pengkun menatap Tanyun, lalu dia berkata, apakah kamu adalah jenderal besar klan kuno abadi atau Tanyun? Saat ini hasil akhir hanya satu, dan itu adalah kematianmu. Jangan membuat perjuangan yang tidak berguna.
kamu akan mati hari ini." Pada saat ini, Gong Xihan menyeringai dan berkata, "Tanyun, Raja Lelur ini merasa sedih untukmu. Jika Raja Lelur ini tidak salah menebak, jika bukan karena kehancuran besar alam semesta, kamu tidak akan membalas dendam pada kami sekarang. Bahkan langit memihak pada Raja Lelur ini. Jika bukan karena kehancuran besar alam semesta, aku pikir kamu akan menunggu menjadi Raja Leluhur dan kemudian membalas dendam." Raja Lelur ini mengakui bahwa jika kamu adalah Raja Leluhur, aku sama sekali bukan lawanmu. Tetapi sayangnya kamu bukan. Raja Leluhur tingkat pertama itu 10 kali lebih kuat dari Dewa Leluhur. Jadi kamu bajingan yang menghabisi cucuku dan klienku. Kamu akan mati. Menghadapi Changsun Pengkun dan Gong Xihan yang ingin menghabisinya, Tanyun tampak acuh tak acuh dan menakutkan. Dia berkata, "Jangan berpuas diri, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai." Pada saat ini, tubuh Tanyun yang terbungkus armor dewa kuno abadi telah lama retak dan berdarah. Tetapi dia sudah melupakan rasa sakitnya, dan satu-satunya obsesi di hatinya adalah menghabisi keduanya. Pada saat yang sama, dalam pertempuran sengit sebelumnya, Tanyun telah menggunakan mata Dewa Hongmeng, dan sebagai hasilnya, keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Jiwa leluhur Hongmengnya setidaknya sekuat Raja Leluhur tingkat kelima, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan keduanya setidaknya sebanding dengan Raja Leluhur tingkat keenam. Selain itu, dalam pertempuran sengit tadi, Tanyun melepaskan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Karena dua api tidak secepat keduanya, mereka tidak berguna. Hanya setelah keduanya terluka parah, kecepatan keduanya turun drastis, maka kedua api bisa berguna. Selain itu, alasan mengapa Tanyun cukup percaya diri saat ini, karena meskipun dia tidak dapat melihat peringkat pedang di tangan Changsun Pengkun dan Gong Xihan, dia sangat percaya bahwa pedang di tangan keduanya adalah pedang leluhur tingkat tinggi. Tanyun tahu bahwa sekarang dia telah menyelesaikan tubuh tirani Hongmeng, dan setelah memadatkan armor leluhur Hongmeng, dia dapat menghancurkan artefak leluhur tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, bahkan lebih jelas bahwa di alam semesta terakhir, ketika ayahnya Dewa Leluhur kuno dihabisi oleh Changsun Pengkun, dia belum menyelesaikan kultivasi bagian atas tubuh tirani Hongmeng. Oleh karena itu, Tanyun yakin bahwa di mata Changsun Pengkun, dia dan ayahnya memiliki tingkat kekuatan yang sama, dan dia tidak dapat menghancurkan pedang leluhur di tangannya. Ini memang masalahnya. Di hati Changsun Pengkun, dia percaya bahwa Tanyun seperti Dewa Leluhur kuno abadi di masa lalu, yang tidak bisa menghancurkan pedang leluhur tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Changsun Pengkun juga menyampaikan berita tersebut kepada Gong Xihan. Selain itu, Tanyun tahu bahwa pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangannya hanyalah pedang supreme, tidak dapat dibandingkan dengan pedang di tangan mereka berdua. Oleh karena itu, ketika Tanyun bertarung dengan mereka berdua saat ini, dia tampak malu-malu. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia tidak mati kali ini, setelah terbang ke alam leluhur tinggi, dia akan belajar teknik pemurnian senjata. Dia yakin bahwa dengan bakatnya di teknik pemurnian, tidak sulit untuk mempelajarinya. Pada saat ini, Tanyun yang wajahnya pucat dan darah terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya, memegang pedang dan melepaskan kesadarannya, lalu berkata dengan tegas, "Dua orang tua, datanglah." Pada saat yang sama, Tanyun mengeluarkan bunga haus darah, menelannya di mulutnya, dan saat dia memasuki perutnya, darahnya mendidih. Changsun Pengkun mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu ambil adalah bunga haus darah yang unik di alam semesta terakhir. Bagaimana kamu bisa memilikinya?"